Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bertemu kembali. Sahabat kabari, saya percaya bahwa saat ini kita semuanya sehat-sehat dan juga memiliki sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena Allah kita yang hidup itu mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita dan memiliki rancangan-rancangan yang luar biasa atas kehidupan kita. Dan juga Tuhan bekerja di tengah-tengah kesulitan ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar Tuhan menetapkan langkah. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Dan kita tahu bersama bahwa Raja Daud ketika dia diurapi jadi raja, dia tidak langsung duduk di tahtanya dan menjadi raja. Dia melewati banyak proses demi proses. Dia melewati banyak kesulitan demi kesulitan. Dia melewati tantangan demi tantangan. Dia melewati hambatan demi hambatan. Tetapi Raja Daud berkata di sini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Raja Daud sangat mengetahui bahwa Tuhanlah yang mengendalikan segalanya. Segala sesuatu itu ada dalam kendali Tuhan. Untuk sampai kepada rancangan Tuhan itu, semuanya harus melewati proses demi proses. Raja Daud tahu bahwa semuanya ada dalam kendali Tuhan. Tuhan sudah menetapkan, pasti Tuhan akan melakukan dengan caranya Tuhan sendiri. Inilah keyakinan Raja Daud. Memang dia melewati proses yang panjang, tetapi dia percaya bahwa hidupnya ada dalam kendali Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tangan Tuhan menopang orang yang berkenan kepadanya. Dikatakan tadi, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dalam kisah hidup Daud kita tahu bersama bahwa dia pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Ketika dia jatuh dalam dosa perzinahan, dia ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan, dan dia tidak menutupi dosa tersebut dan dia tidak membuat pembelaan diri, tetapi dia membuka dirinya, dia menyadari akan segala dosa-dosanya dan dia memilih untuk bertobat, meninggalkan segala dosa-dosanya, dan dia mau supaya segala sesuatu yang menjadi ketetapan Tuhan atas dirinya supaya terjadi. Dan ketika Daud memiliki keputusan tersebut, Daud tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangnya, tangan Tuhan mengangkatnya kembali, tangan Tuhan membuatnya berdiri tegak kembali untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai raja. Dan kita tahu bersama akhir hidup daripada Raja Daud, bahwa kehidupannya sungguh sangat menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada Raja Daud. Sahabat, saya mau berkata kepada kita semuanya, biarlah kita memahami bersama bahwa kehidupan kita juga ada dalam kendali Tuhan, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, bahwa Tuhan punya kendali sepenuhnya atas kehidupan kita. Apapun yang terjadi saat ini, percayalah bahwa hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Bukan situasi yang mengendalikan kita, tetapi Tuhanlah yang mengendalikan kita. Bahwa Tuhanlah yang sudah menetapkan langkah-langkah kita. Segala ketetapan Tuhan bukan yang tidak baik, tetapi ketetapan yang daripada Tuhan adalah hal-hal yang baik yang akan Tuhan kerjakan bagi kita semuanya. Dan meskipun suatu saat nanti ketika kita jatuh, percayalah ada tangan Tuhan yang terulur untuk mengangkat kita kembali. Ada tangan Tuhan yang terulur untuk membawa
membawa kita keluar dari tempat di mana kita jatuh. Ada tangan Tuhan terulur untuk membuat kita berdiri tegak dan berjalan kembali di dalam jalan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita untuk sampai kepada tujuan Tuhan, untuk sampai kepada rancangan Tuhan, yaitu kehidupan yang lebih baik, yaitu kehidupan yang penuh dengan berkat, yaitu kehidupan kekekalan nanti. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan memiliki rancangan yang baik bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau menetapkan langkah-langkah hidup kami. Kami menyerahkan semuanya kepadamu Tuhan, karena Engkau punya kendali atas hidup kami. Dan ketika kami Tuhan berada di dalam keadaan yang tidak berkenan kepadamu atas segala kejatuhan kami dalam dosa, saat ini Tuhan, biar Engkau yang menyadarkan kami supaya kami sadar bahwa ada tangan Tuhan yang terulur dan berkata kepada kami, anakku, mari bangkit kembali, bangkit dari keterpurukanmu, bangkit dari kepada kejatuhanmu, dan kami akan mengulurkan tangan kami kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah yang akan mengangkat kami kembali. Engkau akan menegakkan kami kembali, berdiri di hadapanmu Tuhan, berjalan di setiap jalan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami untuk sampai kepada tujuan Tuhan, yaitu kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang penuh dengan berkat, kehidupan yang kekal, yaitu surga yang mulia bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, sungguh sangat luar biasa rancangan-Mu bagi kami semuanya. Sungguh sangat luar biasa langkah-langkah yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Kami tahu Tuhan, bersama dengan Engkau kami akan melangkah sampai kepada tujuan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.